Mengejutkan, serukan umat Islam bersatu, MUI desak aparat ungkap siapa dalang RUU HIP. Sebelum lanjut, subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Majelis Ulama Indonesia, MUI, tegas menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila, RUU HIP. Rancangan aturan ini selain mendistorsi Pancasila juga jelas membuka peluang bangkitnya paham komunis, PKI dan ateisme. Aparat berwenang harus mengusut siapa konseptor RUU ini. Kami pantas mencurigai bahwa konseptor RUU HIP ini adalah oknum-oknum ingin membangkitkan kembali paham dan Partai Komunis Indonesia, dan oleh karena itu patut diusut oleh yang berwajib, kata Sekjen MUI Anwar Abbas. Kedua paham itu jelas-jelas berlawanan dengan sila-sila Pancasila, yang berarti juga menabrak landasan dasar negara NKRI, Undang-Undang Dasar UUD 1945. Dewan Pimpinan MUI se-Indonesia menolak keras RUU HIP. MUI juga meminta umat Islam menjadi garda terdepan dalam menolak faham komunisme dan berbagai upaya licik yang dilakukannya dan upaya pihak-pihak yang berusaha menyusup untuk menghidupkan kembali paham tersebut. Bila maklumat ini diabaikan oleh pemerintah Republik Indonesia, maka kami pimpinan MUI Pusat dan segenap pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia menghimbau umat Islam Indonesia agar bangkit bersatu dengan segenap upaya konstitusional untuk menjadi garda terdepan dalam menolak faham komunisme dan berbagai upaya licik yang dilakukannya, demi terjaga dan terkawalnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, memeras Pancasila menjadi Trisila lalu menjadi Ekasila yakni gotong royong, adalah nyata-nyata merupakan upaya pengawuran dan penyimpangan makna dari Pancasila itu sendiri, dan secara terselubung ingin melumpuhkan keberadaan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa yang telah dikukuhkan dengan pasal 29 ayat 1 UUD tahun 1945, serta menyingkirkan peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian hal ini adalah bentuk pengingkaran terhadap keberadaan pembukaan dan batang tubuh UUD tahun 1945 sebagai dasar negara, sehingga bermakna pula sebagai pembubaran NKRI yang berdasarkan pada 5 sila tersebut. Bunyi maklumat yang ditandatangani Sekjen MUI Anwar Abbas dan Wakil Ketua MUI KH Muhyiddin Junaidi. MUI juga meminta kepada fraksi-fraksi di DPR RI untuk tetap mengingat sejarah yang memilukan dan terkutuk yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia, PKI, terutama peristiwa sadis dan tak berperi kemanusiaan yang mereka lakukan pada tahun 1948 dan tahun 1965 khususnya. Namun, pasca reformasi para aktivis dan simpatisannya telah melakukan berbagai upaya untuk menghapus citra buruknya di masa lalu dengan memutarbalikkan fakta sejarah dan ingin kembali masuk dalam panggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan RUU HIP patut dibaca sebagai bagian dari agenda itu, sehingga wajib RUU PHIP ini ditolak dengan tegas tanpa kompromi apapun, tegas MUI. FPI, Banser dan Pemuda Pancasila gelar aksi tolak RUU HIP. Sejumlah elemen masyarakat dan organisasi kemasyarakatan di Jember menggelar aksi penolakan terhadap rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila, HIP. Aksi diprakarsai pengasuh Ponpes Madinatul Ulum KH Lutfi Ahmad. Selain Kiai Lutfi, tampak pula pengasuh Ponpes Al-Azhar KH Hamid Hasbullah serta sejumlah kiai dan pengasuh pondok pesantren lainnya di wilayah Kabupaten Jember. Selain itu, juga tampak tokoh dan ratusan anggota masyarakat dari berbagai organisasi masyarakat seperti Pemuda Pancasila, Banser, FPI, RAJ. Menurut KH Lutfi Ahmad, ada 2 alasan deklarasi penolakan RUU kontroversial ini dilakukan. Pertama, adanya penempatan klausul ketuhanan yang Maha Esa menjadi ketuhanan yang berkebudayaan, kata dia.
Penggantian sila pertama Pancasila itu dianggap tidak perlu dilakukan, karena klausul itu hasil rumusan terbaik Soekarno dan para pendiri bangsa di awal pembentukan dasar negara di awal kemerdekaan. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno di depan BPUPKI semuanya menolak karena mereka lebih memilih ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan, lanjut dia, muncul konsep ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pengikutnya. Perbedaan pendapat akhirnya disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan memunculkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila. Tidak ada kata-kata lain dan itu dikuatkan dengan dekret Presiden tahun 1959. Alasan kedua penolakan dilakukan adalah RUU HIP tidak mencantumkan cap MPRS nomor XXV tahun 1966 tentang pelarangan ajaran komunisme di Indonesia. Dirinya khawatir munculnya penafsiran diperbolehkannya paham Marxisme, komunisme, dan Leninisme di Nusantara jika cap MPRS tersebut tidak dicantumkan dalam RUU tersebut. Kalau ini tidak dimasukkan baik dalam konsideran dan batang tubuh akan potensi ditafsirkan bahwa Marxisme dan Leninisme sudah boleh di Indonesia, tuturnya. Tak hanya itu, jika ditetapkan menjadi undang-undang, RUU HIP akan menimbulkan penafsiran adanya undang-undang yang menyaingi UUD 45. Daripada menimbulkan konflik, maka dari sekarang diamankan. Undang-Undang Dasar 45 dimulai dengan pembukaannya ketuhanan yang Maha Esa, tidak usah diubah-ubah lagi, ataupun ditambah penafsirannya ataupun ditambahkan dengan landasan hukum yang lain. MUI peringatkan Wapres, hancur lebur Indonesia jika RUU HIP disahkan. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, MUI, Anwar Abbas mewanti-wanti kepada Wakil Presiden Kiai Maruf Amin akan bahaya rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP jika disahkan. RUU ini akan membuat Indonesia hancur lebur. RUU HIP tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. RUU ini juga meresahkan umat Islam sebagai pemeluk agama mayoritas di negeri ini. Karena RUU ini memberikan peluang bangkitnya paham komunis PKI dan membangkitkan trauma umat Islam atas sejarah puluhan tahun silam. Kalau ada prediksi dari para pakar dunia bahwa Indonesia akan hancur lebur pada 2030, salah satu penyebabnya adalah RUU haluan ideologi Pancasila ini, kata Anwar Abbas. RUU HIP juga memuat aliran sekuler dan ateis yang sudah pasti menabrak sila-sila Pancasila. Setelah saya bakal, ini RUU sangat sekuler dan sangat ateistis. Jadi sudah jelas melanggar Pancasila itu sendiri, lanjutnya. Karenanya, RUU ini menimbulkan gejolak dan keresahan di umat Islam. MUI meminta kepada Wakil Presiden Maruf Amin, yang juga Ketua Umum Nonaktif MUI, untuk mengingatkan jajaran pemerintah dan DPR terkait ancaman bahaya jika rancangan undang-undang RUU haluan ideologi Pancasila HIP disahkan. Jadi saya wanti-wanti betul kepada kita semuanya, dan saya sampaikan kepada Bapak Wapres, tolong pemerintah diingatkan, dan tolong DPR diingatkan karena rakyat, terutama umat Islam, sudah resah dan sudah gelisah. Bila kegelisahan dan keresahan mereka tidak bisa kita kendalikan, maka dia bisa menjadi bencana dan malapetaka bagi negeri ini. Akademisi UIN Syarif Hidayatullah itu mengatakan keresahan dan kegelisahan umat Islam atas RUU HIP harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam membahas draft RUU tersebut. Mengutip pernyataan Wapres Maruf terkait konsep khilafah yang akan tertolak karena sudah ada Pancasila sebagai kesepakatan bangsa atau Darul Mitsak, Abbas mengatakan umat Islam di Indonesia hingga saat ini menjunjung tinggi kesepakatan itu. Saya ingat kata Kiai Maruf Amin bahwa kita tidak anti terhadap konsep kekhalifahan, kita tidak anti terhadap konsep kesultanan, karena itu memang ada di dalam sejarah Islam.
Tapi karena bangsa ini sudah sepakat dan kita sudah terikat dengan janji untuk membentuk NKRI yang berdasarkan Pancasila, ya kita harus konsekuen dengan itu, katanya. Namun, tokoh Muhammadiyah itu khawatir jika kesepakatan Pancasila itu diingkari oleh pihak-pihak tertentu, yang salah satunya lewat RUU HIP. Terus terang saja, saya khawatir kalau seandainya RUU HIP ini lolos dan muatannya adalah seperti yang ada di draft hari ini, maka yang saya takutkan adalah umat Islam berlepas diri dari kesepakatan yang sudah ada sebelumnya, karena ada pihak-pihak yang mengingkari kesepakatan itu, ujarnya. Bagaimana menurut Anda? Mohon subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Mohon like jika suka, silahkan berkomentar yang positif, dan mohon share video ini. Terima kasih.